5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas bab kesebangunan dan kekongruenan. Ini merupakan video pertama di bab kesebangunan dan kekongruenan, dan yang akan kita bahas adalah pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar, dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini adalah ciri-ciri kita sudah sukses mempelajari dan memahami materi kesebangunan dan kekongruenan. Diantaranya, kita bisa menjelaskan pengertian sebangun dan kongruen. Kita bisa menjelaskan syarat kesebangunan bangun datar. Kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga. Kita bisa menjelaskan syarat kekongruenan pada segitiga. Kita bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan kekongruenan. Dan terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Ini adalah ciri-ciri atau indikator kita sukses mempelajari bab kesebangunan dan kekongruenan. Dan materi pendukung untuk mempelajari bab ini diantaranya adalah garis dan sudut yang sudah dipelajari di kelas 7. Kemudian perbandingan senilai, ini juga sudah dipelajari di kelas 7. Kemudian persamaan linear satu variabel, ini juga sudah dipelajari di kelas 7. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa belum mengenal begitu dalam tentang garis dan sudut atau lupa ya, perbandingan senilai, persamaan linear satu variabel, alangkah baiknya kalian untuk mengulang kembali bab-bab ini, karena ini adalah bab-bab yang akan membuat kalian lebih memahami, lebih mudah memahami bab kesebangunan dan kekongruenan, sehingga kalian tidak akan bertanya-tanya ini dari mana, kok bisa begini. Nah, ini nanti dasarnya dari sini ya. Kita langsung ke materinya. Video ini kita akan bahas materi kesebangunan, pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Untuk memahami pengertian sebangun dan pengertian kongruen, perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, kedua gambar mobil di atas sebangun, dan kedua gambar mobil di atas juga bisa dikatakan kongruen. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar mobil dengan corak yang sama, warna yang sama, ukuran yang sama, bentuknya pun sama. Nah, ternyata ini kedua mobilnya kita bisa mengatakan sebangun, dan kita juga bisa mengatakan kongruen. Nah, kita lanjut. Kedua gambar mobil di atas tidak sebangun, dan juga kita bisa mengatakan kedua gambar mobil di atas tidak kongruen. Kalau kita perhatikan di sini, gambar mobilnya coraknya berbeda, warnanya berbeda, bentuknya berbeda, ukurannya pun berbeda. Nah, yang seperti ini kita bisa mengatakan kedua mobilnya tidak sebangun. Dan kita juga bisa mengatakan kedua mobilnya tidak kongruen. Oke, kita lanjut. Kedua gambar kursi di atas sebangun, dan juga bisa kita katakan kedua kursinya adalah kongruen.
kongruen. Nah, di sini walaupun kedua kursi ini memiliki corak yang berbeda, ya, ini kuning polos, ini kuning ada corak birunya, tetapi ukurannya sama, bentuknya pun sama. Nah, kedua kursi ini ternyata bisa kita katakan sebangun dan kita bisa katakan kongruen juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini kedua gambar kursi di atas sebangun. Nah, ini kedua kursi di atas ini kita bisa mengatakannya sebangun, tetapi tidak kongruen. Nah, ternyata yang seperti ini kita tidak bisa mengatakan tidak kongruen, ya. Dan kita lihat di sini, kalau kita perhatikan gambar kursinya bentuknya sama, warnanya sama, tetapi ukurannya berbeda. Yang ini lebih besar, yang ini relatif lebih kecil. Oke, kita lanjut. Kumpulan pensil di atas sebangun, tetapi kita bisa juga mengatakan kumpulan pensil ini juga kongruen. Ya. Ini kalau kita perhatikan coraknya berbeda, tapi panjangnya sama. Kita bisa mengatakan kumpulan pensil ini sebangun. Dan kita juga bisa mengatakan kumpulan pensil ini adalah kongruen. Kita lanjut. Nah, untuk gambar yang ini, kedua pensil di atas tidak sebangun. Dan kita juga bisa mengatakan kedua pensil ini tidak kongruen. Kita lanjut. Nah, kedua bingkai di atas sebangun. Dan kita juga bisa mengatakan kedua bingkai ini juga kongruen. Ini kongruen. Dan kalau kita perhatikan di sini corak bingkainya ini berbeda, ya. Tetapi di sini kalau kita lihat ukurannya sama. Tingginya 40, panjangnya 60 cm, kemudian yang ini pun 60 cm. Ya, gambar pemandangannya jelas berbeda. Tetapi kedua bingkai di atas ini sebangun. Bisa juga kita mengatakan kedua bingkai ini kongruen. Nah, untuk lebih jelas kita lihat lagi gambar yang lainnya. Nah, ini kedua bingkai di atas sebangun, tetapi kedua bingkai ini tidak kongruen. Nah, di sini sudah ada gambaran sedikit, ya, apa bedanya sebangun dan kongruen. Kita lanjut. Nah, ada pernyataan tidak akan ada dua benda atau lebih dikatakan tidak sebangun tetapi kongruen. Artinya gini, dua bangun datar tidak sebangun. Nah, kalau sudah tidak sebangun, itu mustahil kongruen. Itu maksud kalimat ini, ya. Jadi tidak akan ada dua benda tidak sebangun, tetapi kita bisa mengatakan kongruen itu tidak ada, mustahil, ya. Ini maksudnya. Nah, sekarang menurut kalian apa yang dimaksud dengan sebangun dan apa yang dimaksud dengan kongruen? Kemudian apa persamaan dan perbedaan antara sebangun dan kongruen? Silahkan stop dulu video ini. Kalian tuliskan di kertas kalian, di buku kalian, yang dimaksud dengan sebangun dan kongruen apa, kemudian persamaan perbedaannya apa. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, baiklah, kita samakan saja persepsi kalian dengan pembahasan ini, ya. Nah, kongruen itu artinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Di sini yang jadi sorotan
itu adalah bentuk dan ukuran. Corak, warna itu diabaikan. Karena digambar juga tadi ada kursi, coraknya berbeda, kuning polos dengan kuning yang bercorak biru, itu ternyata masih kita bisa katakan kongruen kalau ukuran dan bentuknya sama. Nah, sedangkan sebangun itu memiliki bentuk yang sama dan ukuran sebanding. Nah, di sini dikatakan sebanding ini mungkin kalian menulisnya ukurannya berbeda atau sama ya di sini. Jadi untuk sebangun hanya menitik beratkan pada bentuknya yang sama. Ukurannya boleh sama atau boleh beda. Nah, tetapi di sini walaupun ukurannya berbeda, nanti ada syarat lebih lanjut, yaitu harus sebanding. Nah, di sini kalimat sebanding ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas syarat kesebangunannya. Jadi untuk sementara kalian pahami sebangun itu adalah bentuknya sama tapi ukurannya boleh beda. Ya, artinya boleh sama boleh beda. Nah, di sini walaupun beda nanti ada aturan lanjut. Ketika ukurannya berbeda itu tetap harus sebanding. Nah, kemudian kalau kongruen tadi itu bentuknya sama, ukurannya pun sama, baru kita bisa katakan kongruen. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping, sebutkan pasangan yang kongruen dan yang sebangun. Nah, silakan stop videonya, kalian kerjakan. Sebutkan pasangan-pasangan yang kongruen dan tuliskan pasangan-pasangan yang sebangun. Ya, nanti kita akan bahas. Baiklah, kita bahas. Nah, untuk pasangan yang kongruen, kalau kita bahas di sini yang A, ini kalau bentuknya sama sih dengan E dengan G. Sama-sama lingkaran, tetapi ukurannya berbeda. Jadi A ini tidak memiliki pasangan yang kongruen. Oke. Kemudian kita lanjut. Kalau yang B-nya, di sini bentuknya sama sih dengan yang C. Tetapi ukurannya berbeda. Jadi B ini tidak memiliki pasangan yang kongruen juga karena ukurannya berbeda. Kemudian untuk yang C, nah ini yang C juga bentuknya sama sih dengan B tetapi ukurannya berbeda. Jadi tidak kongruen juga. Kemudian untuk D, nah ini bentuknya sama dengan, ini sama-sama segitiga ya, dengan F dengan H. Tetapi yang bentuknya sama itu adalah D dengan F. Kalau dengan H itu bentuknya berbeda ya, bisa kelihatan. Ini segitiga siku-siku. Kalau ini bukan siku-siku. Nah, ini bentuknya D ini sama dengan F. Kemudian kita perhatikan ukurannya. Kalau kita perhatikan ukurannya pun di sini sama, hanya beda posisi saja. Yang ini diputar ya. Nah, kalau ini kita putar ke sini, ini akan sama persis. Nah, maka pasangan D ini kongruen dengan F. Kemudian kita perhatikan yang E. Nah, ini lingkaran. Ini tadi sudah bentuknya sama dengan A dan G. Tetapi yang ukurannya sama itu dengan G. Maka E ini pasangan yang kongruennya adalah dengan G. Jadi E dengan G. Dan kita kalau perhatikan F tadi sudah dengan D ya pasangan kongruennya. G dengan E. Kalau H ini tidak ada yang sebentuk. Sehingga sudah di pasangan yang kongruen itu hanya ada dua, yaitu D dengan F dan E dengan G. Dan untuk pasangan yang sebangunnya, nah, kita hanya melihat bentuknya yang sama saja. Yang A ini sebentuk dengan
E dan G. Maka pasangan yang sebangun A ini dengan E dan dengan G. Untuk B, nah ini bentuknya sama dengan C, maka ini bisa kita katakan B dan C ini sebangun. Kemudian D, nah ini dengan F kita bisa katakan juga sebangun karena memang memiliki bentuk yang sama, dan di sini ukurannya sama ya. Tidak masalah ketika bentuknya sama, jelas kita bisa mengatakan sebangun. Itu kalau sudah memahami contoh soal ini, selanjutnya kalian kerjakan latihannya. Saya sudah membuat soal latihan, dibuat di Google Form, yang linknya saya berikan di deskripsi video ini. Jadi kalian bisa latihan, kemudian setelah latihan di situ nanti akan hasil akhirnya akan terlihat nilainya berapa. Ketika kalian masih salah, silakan boleh diulang sampai kalian betul-betul paham betul ya pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.